Biar kondisi tubuh kita tetap sehat, selain istirahat, kita juga butuh hiburan biar nggak penat. Nonton film di rumah adalah solusi yang tepat. Selain biar lebih hemat, kita juga bisa nonton setiap saat. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas device yang bisa buat nonton tapi bikin dompet kita nggak terlalu sekarat. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan menghujat. Selamat menonton bekas jerawat. Oke, jadi di depan saya ini udah ada BenQ GV31. Si penerusnya BenQ GV30 yang beberapa bulan lalu udah kita bahas. Cuman pas launching GV30 itu saya kritik BenQ kenapa sekelas BenQ proyektor. BenQ itu kan terkenal banget di dunia proyektor. Tapi kenapa proyektornya itu nggak pernah support sama Netflix. Jadi kita harus install third party dulu buat nonton Netflix. Padahal proyektornya BenQ secara kualitas itu bagus. Tapi kalau nggak ada Netflixnya ya buat apa? Tapi masalah itu sekarang udah terjawab di BenQ GV31. Selain udah bisa Netflix dari generasi sebelumnya, tentu juga ada beberapa upgrade lainnya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba lihat dulu apa aja yang kita dapat kalau kita beli BenQ GV31. Jadi selain ada unit GV31-nya sendiri, di sini kita juga udah dikasih adapter yang kapasitasnya itu 64,98 watt, ya 65 watt lah ya, sama kabel powernya juga. Terus juga udah ada Android TV dongle-nya yang ini udah seri HS02. Kalau di seri GV30 dulu itu masih HS01 yang nggak bisa Netflix itu. Nah sekarang di boxnya aja udah ada nih. Udah ada tulisannya Netflix. Cara pasangnya ya sama kayak GV30 ya, gampang banget, kita tinggal buka case di bagian sampingnya dengan cara digeser. Gak kayak di generasi sebelumnya yang masih harus dicongkel di bagian case sampingnya. Ngegesernya ini emang butuh sedikit tenaga ya biar bisa kebuka. Emang gak keras soalnya ya biar gak gampang copot juga. Nah kalau udah kita tinggal colok aja si Android TV dongle-nya ini. Terus selain dongle kita juga udah dapet remote yang tentunya remote-nya ini udah include sama baterai. Jadi tinggal pakai. Kalau kita lihat dari desainnya sih dia masih sama persis ya kayak GV30 dan gak ada bedanya juga dengan dimensinya itu panjangnya 131, lebarnya 203, tingginya 191 mm. Dan bobotnya juga cuma 1,7 kg aja. Jadi kalau misalkan kita mau bawa camping kemana, kita mau mobil kemana, kita mau meeting dengan outing gitu enak. Dan diangkat dengan satu tangan karena cuma 1,7 kg jadi ya masih enteng. Di bagian atas proyektornya ada beberapa tombol power sama source dan di sisi sebelah ada beberapa port. Jadi ada port USB Type A, HDMI, USB-C, port audio jack 3,5 mm dan input power lengkap. Selain dia compact dan enak untuk dibawa kemana-mana, desainnya form factor yang kayak keong ini juga memudahkan dia untuk kita nonton di kondisi apapun. Jadi contohnya kalau sekarang kan saya tembakkan ke tembok sebelah ini, jadi saya nggak perlu screen karena tembok saya ini udah lurus. Tapi kalau misalkan saya pas lagi tidur sama anak sama istri, saya bisa nonton bareng di ceiling. Jadi menurut saya bukan sultan kalau belum bisa merasakan nonton TV atau streaming sambil tidur telentang. Karena kalau udah telentang nonton proyektor di ceiling, nonton film di ceiling itu kayak hidup itu lebih enak aja gitu, nggak ada beban. Jadi dengan desain keong dan juga base bagian bawahnya ini, si BenQ GV31 ini bisa kita puter sampai 135 derajat seperti ini. Dan hasilnya gambarnya akan di sailing di atas dan selama sailing kita lurus, nggak terlalu berkelok-kelok, nggak langsung genteng segitiga gitu, itu kita masih bisa nonton. Jadi enak, bisa dibawa kemana-mana dan kalau digunakan untuk tidur juga enak nontonnya. Terus yang saya suka lagi, dia ini punya autofocus yang cepat banget. Jadi contohnya kan sekarang dia lagi proyektornya ini menghadap ke atas dan kalau misalkan saya hadapin ke sini, tuh dia bakalan langsung autofocus. Sets, tas, wah kayak lensa ya, langsung fokus gitu dan cepet. Auto keystone juga, jadi auto rata sama permukaannya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh atur auto vertical keystone atau autofocus, langsung tinggal cari aja permukaan yang rata dan beres, tinggal nonton. Segampang itu. Selain itu, semua proyektor Netflix keluaran 2023 itu udah pakai dongle HS02, jadi seri terbarunya. Jadi kalau misalkan pengen nonton Netflix, tinggal pencet aja, nggak perlu pakai third party kayak dulu, ribet. Sekarang tinggal pencet, terus pilih profile, di sini ada Handika dan langsung kita bisa nonton Netflix. Sekarang film yang lagi saya tonton itu ada Cigarette Girl sama Breaking Bad ya, wow itu bagus banget, kalian coba tonton deh. Jadi bedanya si HS02 dan juga HS01, kalau secara spesifikasi sih masih sama ya. Jadi RAM-nya ini 2GB, LPDDR4, storage-nya 16GB. Tapi kalau dari segi konektivitas unggul di HS02, chipsetnya juga lebih baru. Konektivitasnya ini udah support pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Dan Android-nya udah pakai Android TV versi 11 yang kalau kita bandingkan dengan yang dulu yang HS01 itu masih lemot gitu. Tapi kalau HS02 ini kita mau adjust pakai remote-nya ini kanan kirinya lebih lancar, nggak nge-lag.
Dan mumpung kita lagi bahas dongle serta remote-nya, kita langsung aja coba untuk nonton Netflix ya. Dan ini brightness-nya adaptif, dan sekarang kalau kalian lihat saya cuma pakai lighting satu aja biar dia nggak terlalu. Karena kan kalau misalkan ini ketembak sama lighting ya jelas gambarnya itu kurang ya. Lebih bagus kalau misalkan nonton proyektor itu ya harus bener-bener gelap, nggak ada cahaya apapun biar terlihat ya kayak di bioskop lah, ibaratnya kayak di situ. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat ini kita tinggal masuk ke proyektor menu. Habis itu kita coba lihat di bagian sistemnya, terus projector information. Nah, untuk resolusinya dia sekarang ada di Full HD 60Hz, source-nya pakai Android TV, jadi pakai dongle-nya itu. Kalau untuk profile picture-nya kita bisa ubah-ubah. Di sini kita ya paling enak sih cinema ya, karena di mata itu adem, warnanya lebih biru. Tapi kalau nggak suka cinema bisa daytime, di mana warnanya itu bakalan lebih ya kayak sunny day gitu, agak kekuningan. Terus bright ini biar dia warnanya itu lebih terang. Terus ada living room, di mana living room ini kalau misalkan cahayanya nggak terlalu gelap, jadi ambience-nya itu nggak terlalu gelap, living room ini enak karena dia lebih terang gitu. Tapi yang paling cocok sih kalau digunakan menurut saya ya yang cinema ini. Terus untuk spesifikasi lain, untuk ANSI lumensnya dia dari 300, aspek rasionya itu 16:9. Untuk color tuningnya dia pakai RIC 709 dengan 98%. Dan kata BenQ dia bisa sampai kita proyeksikan 100 inch asalkan jarak proyektor ke dinding itu sekitar 2,7 meter. Dan kemarin udah sempat saya coba untuk jarak 2,7 meter 100 inchnya, walaupun resolusinya belum 4K kayak proyektornya BenQ yang kita bahas beberapa minggu lalu, tapi Full HD-nya BenQ di sini ini udah oke banget. Cuman BenQ sendiri udah merekomendasikan kalau misalkan kita mau main screen proyektornya itu di 100 inch, saran BenQ sih bener-bener harus completely dark room ya. Jadi ruangannya itu harus bener-bener gelap. Untuk dimensi sekitar 80-100 inch. Kalau ruangannya nggak terlalu gelap, masih kayak ambience remang-remang gitu, 60-80 inch itu masih oke. Tapi kalau roomnya atau ruangannya itu banyak lighting, yang cocok itu di 50 inch. Karena memang kalau semakin gede gambar yang diproyeksikan sama proyektor ini, ya gambarnya itu agak sedikit pixelated lah, agak sedikit kurang tajam dibandingkan dengan yang posisi sekarang. Ini paling posisinya cuma sekitar 30 inch karena ini jaraknya deket banget. Oh ya, karena dia proyektor portable dari BenQ, jadi kalau kalian lihat dari tadi adapternya ini nggak saya colok. Jadi dia battery powered yang bisa kita pakai di mana aja tanpa adapter, asalkan baterainya ada ya. Tapi kalau untuk pemakaiannya setelah kita coba ini sih untuk video playtime dia itu bisanya 180 menit, dan kalau buat musik itu sekitar 300 menit. Jadi kalau kalian nonton Avenger yang terakhir itu kalau nggak salah 2,5 jam itu nggak nutut ya. 120 menit nutut sih. 180 menit itu sekitar 2,5 jam. Tapi pas-pasan satu film aja. Setelah satu film habis ya istirahat aja sama dicas kali ya. Kalau untuk ketahanan dari LED-nya, BenQ mengklaim bisa sampai 20.000 jam pemakaian di mode normal dan 30.000 jam di pemakaian mode Eco. Oh ya, di seri GV30 itu yang saya kagum adalah speakernya ya. Speakernya itu untuk ukuran proyektor yang compact tapi suaranya kenceng banget. Dan di seri GV39 ini secara form factor sih sama. Dan dengan woofer 8 wattnya ini seharusnya secara kualitas suara udah oke sih. Dan langsung aja ini tadi saya mute, langsung aja kita coba untuk suaranya. Kenceng ya, ini coba kita lihat volumenya di berapa persen. Masih separuh kalau misalkan kita mentokin. Dan untuk suaranya ini kita bisa pilih profilnya, jadi ada extra bass, musik, game, sport, sama user. Cuman yang paling saya suka sih cinema extra bass ya. Suara saya jadi balapan sama dia nih. Kita mute dulu aja. Tapi kalau untuk suara menurut saya lebih enak suaranya GV31 ini ketimbang yang sebelumnya, yang GV30. Kalau misalkan kita gunakan untuk musik yang ngebass, itu lebih enak lagi. Kira-kira kayak gini suaranya. Selain dia bisa buat wireless speaker, di GV31 ini juga support wireless projection. Bisa via AirPlay buat device Apple dan ada Chromecast buat device-device yang basicnya Android. Dan kalau pakai kabel juga bisa pakai kabel HDMI, kabel Type-C yang support display. Soalnya port Type-C di sini juga udah support sama display juga. Dan bisa buat ngecas si GV31 ini juga. Jadi port Type-C-nya ini udah support DisplayPort sama untuk power delivery. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari BenQ GV31 si penerusnya GV30 ini. Dan untuk harganya, harga normalnya ya itu ada di 11 juta rupiah. Cuman di tanggal 27 November nanti bakalan ada early bird. Jadi buat kalian yang beli duluan itu bisa dapat harga sekitar 10.500.000. Jadi hemat sekitar 500 ribuan. Lumayan.
Dan dengan harga segitu kita udah dapat proyektor yang bisa portable dengan battery life yang bisa dibilang lumayan juga. Soalnya bisa bertahan sampai 180 menit kalau dipakai nonton. Terus proyektor ini dengan desainnya yang kayak gini bikin proyeksinya jadi fleksibel, bisa naik turun sampai 135 derajat dan upgrade dari generasi sebelumnya juga lumayan. Resolusinya udah 1080p, brightness-nya lebih tinggi dengan 300 ANSI lumens. Ada autofocus dan auto vertical keystone juga, kualitas gambarnya lebih oke. Android TV dongle-nya juga udah lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Udah keinstall Netflix juga, tinggal play. Dan speakernya, wah jauh lebih baik si GV31 ini sih ya menurut telinga saya. Tapi kalau kita ngomongin kekurangannya, pertama di harga sih ya. Memang peribahasa ada harga ada rupa itu ya BenQ ini. BenQ ini kalau proyektornya ada yang murah, wah saya langsung angkat tangan. Jadi kalau misalkan flash sale BenQ harga ini jadi 5 juta, saya pasti beli 10 terus saya jual lagi. Karena memang BenQ ini ibaratnya kalau misalkan apa ya, kita ibaratkan mikrofon ini ya. Mikrofon ini polos, gak ada mereknya, tapi kalau misalkan kita tempel logo BenQ, wah harganya bisa jadi lebih mahal. Karena branding image BenQ itu memang masuknya kalau untuk proyektor udah masuk kategori premium. Jadi ya wajar kalau harganya masih 10 jutaan. Dan pasti banyak yang bilang wah 10 juta mah mending TV. Tapi TV kalian kan nggak bisa diputer 135 derajat dan nggak bisa dibuat untuk nonton sambil telentang, sambil tidur. Kalau ini kan bisa ya. Terus kekurangan lain ya BenQ ini karena ANSI lumensnya 300. Jadi kalau misalkan kita nonton, saran saya sih harus ruangan yang bener-bener gelap biar kualitasnya itu lebih bagus. Karena contohnya kayak ini aja, saya cuma pakai lighting 1 tapi gambarnya udah, kalau saya lihat ya masih bisa terlihat tapi kayak kurang ala-ala sinemanya itu kurang gitu. Tapi overall BenQ GV31 ini penerus yang lebih baik memang dibandingkan GV30, dan untuk proyektor portable yang sekecil ini belum ada yang menurut saya kualitasnya sebagus BenQ sih. Untuk brand-brand yang harganya 4-5 juta yang pernah kita review juga, menurut saya kurang sih. Kalau BenQ ini suaranya enak, gambarnya bagus, dan garansinya juga lebih oke. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.